ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Haleluya. Pada saat malam hari ini, saya mau bawa tema tentang jangan menyia-nyiakan kesempatan. Apa? Jangan menyia-nyiakan kesempatan. Nah, dari mana sih hubungannya sampai ke dari judul dengan ayat ini, Kak? Nah, kalau kita pelajari lebih dalam dari bahasa asli, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu lahir sebagai orang Ibrani? Boleh angkat tangan. Nah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus lahir sebagai orang Ibrani. Amin. Amin nggak? Kalau belum setuju, nggak mau dilanjutkan. Setuju? Nah, jadi ayat firman Tuhan ini ditulis sebenarnya dalam bahasa Ibrani. Nah, hari ini kita mau pakai perspektif, bukan bahasa, tapi sudut pandang dari orang Ibrani. Nah, kalau kita baca di sini dikatakan, kalau bahasa Indonesia dibilang kamu adalah terang dunia. Tapi kalau lebih dalam, kita tuh bukan cuma terang dunia, tapi kamu adalah terang semesta. Kalau terang dunia terlalu sempit, cuma dunia, cuma bumi. Tapi sebenarnya yang lebih dalam, bukan yang salah ya. Namanya ini kan beberapa kali translate ya, dari Ibrani ke Yunani, baru kemana lagi bahasa Inggris, baru ke bahasa Indonesia. Oke? Jadi bisa saja pengurangan makna. Nah, dikatakan kita tuh terang semesta, lebih dari terang dunia. Berarti kita tuh terangnya, tahu gak sih, alam semesta, semua planet yang ada kita terangnya. Kita tuh terang dari segala hal yang ada, segala dari yang diciptakan Tuhan. Kita terang semesta. Amin. Saudara kita siapa? Terang semesta. Sama-sama katakan, aku terang semesta. Ingat ya, kita terang semesta. Nah, hari ini saya mau bahas tentang dikatakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, pernah gak kalian berpikir, kota apa sih yang dimaksudkan Tuhan? Apakah ini hanya sebuah hiasan? Apakah ini hanya sebuah kata-kata perumpamaan? Nah, kalau kita pelajari, Tuhan itu gak pernah buat perumpamaan yang orang Israel tuh gak ngerti. Tuhan selalu buat
kota yang menjadi terang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ingat, hidup kita nggak mungkin tersembunyi. Orang-orang di luar sana matanya tertuju sama kita, amin. Nah, kembali ke ayat 20 Kak, Matius 11 ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang apa? Tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Nah, di kota Korazim Tuhan melakukan banyak mujizat-mujizat. Di kota Korazim itulah istilahnya Tuhan paling banyak memunculkan dirinya. Tuhan paling banyak menunjukkan kuasa-kuasanya. Tapi dikatakan dia tidak bertobat. Ayat selanjutnya, celakalah engkau Korazim, kata Tuhan. Ketika di awal dia dipuji, kemudian baru beberapa pasal, baru 5 pasal bergerak, 6 pasal bergerak, Tuhan bilang, celakalah engkau Korazim. Sama kamu aku tunjukkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Engkau yang paling banyak mengalami mujizat, tapi engkau pula yang tidak bertobat. Nah, dikatakan karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Tirus dan Sidon ini sebenarnya adalah kota yang paling dibenci sama Tuhan. Kalau kita pelajari Tirus dan Sidon di kitab Yesaya ada nubuatannya di mana Yesus seolah-olah berkata, semua setan iblis itu lahir dari Sidon dan Tirus. Jadi kota ini kota yang paling istilahnya kan Tuhan kesensi lah. Udah ini kota paling buruk. Setan-setan lahir dari situ semuanya. Dosa-dosa lahir dari Tirus dan Sidon. Tapi hari ini Tuhan membandingkan antara Korazim, kota yang paling banyak mengalami mujizat, dengan Tirus dan Sidon yang paling dibenci Tuhan. Tuhan bilang, kalau di Tirus dan Sidon ini tadi terjadi mujizat yang kamu alami, dia sudah lama bertobat. Nah, seringkali teman-teman, saudara-saudara, kita tuh bersikap seperti kota Korazim. Korazim adalah kota yang melewatkan kesempatan untuk bertobat. Korazim adalah kota yang melewatkan kesempatannya untuk ikut destininya Tuhan. Kita di sini orang-orang yang paling beruntung. Ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi apa? Kita lewatkan. Kalau kita berpikir, kalau kita renungkan, siapa sih kita? Kenapa harus kita yang berdiri di sini? Kenapa harus kita yang ada di gereja ini? Di luar sana masih banyak orang yang punya kapasitas lebih besar. Masih banyak orang yang punya talenta yang lebih luar biasa. Masih banyak orang yang lebih fasiliter. Masih banyak orang yang lebih berpengaruh, lebih luar biasa dibanding kita. Dimana kalau mereka terima kesempatan itu, mereka sebenarnya bisa lakukan 2 kali lebih daripada yang kita lakukan. Tapi apa? Tuhan pilih kita yang bukan siapa-siapa. Siapa sih kita? Ya risiko gagalnya lebih banyak, risiko berkhianatnya lebih banyak, risiko berkhianatnya lebih banyak, risiko habis bermalas-malasannya lebih banyak. Hari ini Tuhan pilih kita, bukan yang di luar sana. Tapi jangan sampai kita seperti Korazim. Ya Allah, mungkin Tuhan pakai kita luar biasa, tapi karena kita lewatkan kesempatan untuk ikut destininya Tuhan, Tuhan bilang celaka. Kalau kita cari, kita pelajari hari ini, boleh dicari lagi, oke, terus cari Google ya, sorry. Kalau kita cari Korazim itu adalah kota yang tinggal reruntuhan. Dia nggak bisa dibangun lagi. Kenapa? Dia lewatkan kesempatan yang daripada Tuhan. Bagaimana yang tadinya Korazim ini jadi perumpamaan yang luar biasa. Bagaimana dia jadi ikon garam, terang. Nah, terangnya itu si kota Korazim, tapi pada akhirnya dia jadi kota mati, tinggal runtuhan, gak ada harapan, kematian yang tersisa di dalamnya. Nah, jangan sampai hidup kita seperti itu. Teman-teman yang luar biasa, semakin banyak berkat yang kita alami, semakin banyak
Jangan sampai kita seperti Israel yang sekarang, Israel fisik. Karena kebebalan mereka, karena keteguhan bangsa Israel yang saat ini yang fisik secara fisik, kita jadi punya kesempatan. Awalnya kita nggak bisa menjadi Israel rohani, nggak boleh. Yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga itu cuma Israel fisik. Tapi kenapa? Karena mereka tuh tegar teguh sampai saat hari ini Tuhan kasih kesempatan, mereka nggak bertobat juga, tetap nggak percaya Yesus. Tuhan kasih kesempatan sama kita. Nah, jangan sampai kesempatan yang hari ini Tuhan kasih buat kita semua yang ada di sini, Tuhan kasih ke orang lain. Makanya dalam firman Tuhan dikatakan, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Jangan mungkin hari ini kita yang di sini di gereja, kita yang sombong-sombong di sini nyanyi mungkin ya, tapi di sini rendah hati semua, amin. Kita mungkin di sini, kita gimana ya? Santai, sukacita, tapi nanti kita jadi terkemudian. Siapa yang tahu kalau hari ini tiba-tiba di sana ada pelacur, ada apa, orang-orang yang hina, dia dengar Tuhan tiba-tiba dia menjadi bertobat dan percaya melakukan hal yang lebih banyak daripada kita. Nah, jangan sampai kesempatan itu lalu. Jangan sampai kesempatan itu hilang. Tapi bagaimana sekarang kita pertahankan menjadi kota yang terletak di atas gunung, yang tidak mungkin tersembunyi, di mana cahayanya memberikan pengharapan. Bagaimana kita hidup itu memberi pengharapan. Ketika kita bekerja, kita berbuah. Pelayanan kita berbuah. Ketika kita melayani, orang terberkati. Ketika kita bekerja, orang terberkati. Ketika kita melakukan apapun, orang lain berkati. Bukan cuma kita. Terang itu gak pernah untuk dirinya sendiri. Terang itu berbagi. Amin. Nah, apa yang terjadi ketika kita melewatkan kesempatan? Apa yang akan terjadi ketika kita gak mau ikut destiny-nya Tuhan? Akan ada dua hal yang terjadi. Kita akan kehilangan destiny. Kita akan kehilangan tujuan yang sebenarnya sudah Tuhan tetapkan di awal. Contohnya siapa? Contohnya Yunus, walaupun di akhirnya dia bertobat dan berbalik, tapi karena di awal dia udah melawan Tuhan, kisahnya hanya berhenti sampai di kitab Yunus. Ada yang tahu nggak kisah akhir Yunus gimana? Gak ada. Dia hilang, destiny-nya hilang sama sekali. Gak ada yang menceritakan lagi tentang Yunus itu siapa. Setelah dia memberitakan firman ke kota Niniwe, dia hilang. Sementara rasul-rasul lain yang tetap setia sampai matinya pun dijelaskan bagaimana. Nah, jangan sampai itu kita kayak Yunus, terlalu banyak melakukan kesempatan, terlalu banyak itu tumbuhan di sana, banyak alasan. Tuhan tetap sayang sama Yunus, tapi destiny-nya hilang. Gimana sih destiny-nya hilang? Pernah nggak kita merasa ketika destiny kita hilang,
sih? Gak layak lah. Tapi kita masih nuntut Tuhan ini itu. Tapi sekarang feedbacknya apa? Apa sih yang udah kita lakukan buat Tuhan? Nyanyi doang. Kata-katanya gitu. Nah, jangan sampai kita melewatkan kesempatan yang ada. Mari kita menggunakan kesempatan dan berjalan sesuai destiny Tuhan, sesuai rancangan Tuhan. Jangan seperti Korazim, dibandingkan sama kota yang paling dibenci, Tirus dan Sidon. Kalau tahu Niniwe itu adalah ibu kota dari Tirus, kota yang paling dibenci. Nah, bagaimana kita menjadi terang? Nah, jadi terang itu juga gak gampang. Seperti saya bilang, akan ada hal-hal yang menarik kita jatuh. Kalau kita sebagian dari sini udah dengar tentang power statement-nya Kak Yanika tentang penghancuran, ketika kamu semakin terang, ketika terangmu semakin kelihatan, akan semakin banyak yang menghancurkan kita. Sekarang kita gimana? Baru dipukul sekali, udah Tuhan nyerah. Gak bisa, kapasitasnya gitu-gitu aja. Ada banyak hal ketika kita semakin terang, ketika kita semakin jauh berjalan bersama dengan Tuhan, gak gampang. Makin banyak penghancuran, kita terus dipukul, baik dari luar, baik dari dalam. Semua hal berusaha menjatuhkan kita. Teman-teman gak usah takut. Tapi mungkin kita berpikir seperti ini. Saya juga berpikir, Tuhan, kenapa sih harus ikut istrinya Tuhan? Karena aku kalau mau kesini pun tetap melayani. Tapi jangan takut. Saya pernah bersaksi di kalau saya bilang, ketika saya melakukan pergerakan ini, saya ingat kembali kalau 2 tahun lalu ini adalah cita-cita saya. Saya bercita-cita mau ngajarin anak jalanan. Saya cita-cita mau adopsi seorang anak. Itu 2 tahun lalu dan saya sudah lupa. Dan baru beberapa bulan lalu diingatkan. Oh iya ya, akhirnya aku sampai ke destiny-nya Tuhan. Ketika kita berjalan sama destiny-nya Tuhan, gak usah takut. Seperti yang kemarin kita pernah lihat, kalau pasukan itu dijamin sama rajanya. Ketika kita sepakat sama raja kita Tuhan Yesus, kita dijamin, gak dibiarkan. Nah, sampai ini saya sadar, udah sampai. Walaupun jalannya jauh beda, tapi persis. Nah, lebih lagi diingatkan Tuhan. Ternyata apa yang saya lakukan sekarang ini sudah saya tulis waktu saya sekolah kita. Ada hamba Tuhan yang bilang gini, sekarang kamu tulis apa yang mau kamu lakukan beberapa tahun ke depan. Tapi tulislah itu sesuai, bukan karena kamu istilahnya, bukan mau kejar dunia, bukan karena mau nafsu, tapi kamu tulis apa yang kamu mau lakukan supaya orang semakin banyak datang sama Tuhan. Nah, yang saya tulis apa? Mengajar anak-anak jalanan. Baru saya ini. Oke. Luar biasa ya Tuhan. Gak ingat loh, aku udah berapa tahun lah, 2017 sekolah kita baru tadi kita beraku ingatnya tadi waktu nyanyi. Iya, sampai juga Tuhan, sampai juga. Jadi jangan takut berjalan sama Tuhan. Sampai kita lupa tuh. Gak tau lah, baru ingat lah. Udah lupa apa dulu yang kita harapkan waktu SD, apa dulu yang kita harapkan waktu SMP, apa dulu cita-cita kita yang memang untuk Tuhan. Tuhan sampai, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat jadi. Tapi gak gampang. Ketika kita melakukan pergerakan ini gak gampang. Kita dipukul dari dalam. Kita dihancurkan. Dan yang menghalangi bukan dari luar, sesama kita. Nah, semakin kita bergerak akan semakin banyak lagi tantangan. Bisa saja saya bergesekan sama Dimas, bergesekan sama Api, semakin banyak. Tapi bagaimana ketika kita dipukul, tapi kita juga saling menambah, kita juga saling mengobati. Nah, terus itu mari teman-teman, saya ajak kita semua, jangan lewatkan kesempatan yang sudah Tuhan kasih. Hari ini Tuhan panggil kita semua ikut destiny Tuhan. Bingung? Sama, masih bingung. Tapi terserah Tuhan. Sampai Tuhan yang nampak. Teman-teman, kalau kita belajar, ketika Tuhan sudah penuh dalam diri kita, sampai ke fisik kita itu pun muncul. Ada seorang hamba Tuhan waktu saya ke Jakarta, kami panggil dia Papi. Umurnya udah tua, tapi kalau kita ketemu